PKI atau Partai Komunis Indonesia. Dalam catatan sejarah, PKI menjadi salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Bahkan keberadaan PKI saat itu menjadi partai yang diikuti banyak orang dari berbagai kalangan mulai dari intelektual, buruh, hingga petani. Dalam catatan sejarah, PKI menjadi salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Bahkan keberadaan PKI saat itu menjadi partai yang diikuti banyak orang dan dari berbagai kalangan mulai dari intelektual, buruh, hingga petani. Sejarah awal mula berdirinya PKI. Pada 9 Mei 1914, Henk Sneevliet mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereniging atau ISDF atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Keanggotaan awal ISDF pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosial Belanda, yaitu SDAP, Partai Buruh Sosial Demokratis, dan SDP, Partai Sosial Demokratis, yang aktif di Hindia Belanda. Setahun kemudian, anggotanya bertambah menjadi 134 orang. Pada tahun awal pendiriannya, ISDF membatasi aktivitasnya pada diskusi teori masalah kolonial. Gerakan ISDF tidak berkembang karena tidak mengakar dalam masyarakat Indonesia. Masa-masa itu pulang beberapa anggota ISDF juga merupakan anggota Sarekat Islam atau SI yang popularitas sedang melejit. Salah satunya Semuan yang pada 1914 SI Surabaya yang dipimpin HOS Cokroaminoto. Cokroaminoto merupakan guru politik Semuan. Semuan kemudian memimpin SI Semarang dan mengorganisir pemogokan buruh. Ia juga menyatakan sikap perlawanan terbuka secara politik terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sneevliet sendiri kemudian diusir dari Hindia Belanda oleh pemerintah kolonial Belanda. ISDF kemudian bersalin nama menjadi Partai Komunis Indonesia pada Mei 1920 di Semarang. Semuan dan Darsono berperan dalam pendiri tersebut. Semuan terpilih sebagai ketua, Darsono wakil ketua, Piet Braksma sebagai sekretaris, dan H.W. Dekker sebagai bendahara. Adolf Bars de Stam, Dengah, Cekran, dan Sugono menjadi komisaris partai. Tokoh-tokoh PKI meliputi 1. Henk Sneevliet, 2. Musuh, 3. Dipa Nusantara Aidit, 4. Amir Syahrifuddin, 5. Simaun, 6. Njoto, 7. Utomo Ramelan, 8. Abdul Latif Endraningrat, 9. Alimin Prawirodirjo, 10. Darsono, 11. Misbach. Peristiwa sejarah yang dilatar belakangi oleh PKI, yakni yang pertama itu ada pemberontakan Madiun 1948. Pada 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI Madiun bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah, yakni Republik Indonesia, dan mengganti landasan negara. Gerakan ini diketahui oleh Amir Syahrifuddin dan musuh. Tak hanya berusaha menggulingkan pemerintahan Indonesia, pemberontakan PKI di Madiun juga bertujuan untuk membentuk negara Republik Indonesia Soviet, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme, dan mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Yaitu ada juga gerakan 30 September atau G30 SPKI. Gerakan 30 September atau G30 SPKI merupakan gerakan yang dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat atau AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju
Lubang Buaya. Adapun keenam perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban G30 SPKI adalah yang pertama ada Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, yang kedua ada Mayor Jenderal Raden Suprapto, yang ketiga ada Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, yang keempat ada Mayor Jenderal Siswondo Parman, yang kelima ada Brigadir Jenderal Donar Ishak, yang keenam ada Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Tujuan PKI. Adapun tujuan utama PKI adalah untuk menantang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja dan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Kau hanya membuat lukaku semakin perih.